Halo Expos Citokers, gimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik aja ya sob. Dalam beberapa waktu ke depan, kami akan membawa kalian mengenal lebih dalam apa sih itu gerakan non-blok. So, enjoy in this video sob. Ubur-ubur ikan lele, kita mulai le. Tariklah nafasmu dalam-dalam sekarang. Ya, udara kemerdekaan ini sudah kita nikmati sekian tahun lamanya di sebuah negara bernama Indonesia. Gerakan non-blok atau GNB adalah sebuah gerakan yang dipelopori oleh negara-negara dunia ketiga yang memiliki anggota lebih dari 100 negara serta berusaha untuk menjalankan kebijakan luar negerinya dengan cara tidak memihak maupun tidak menganggap negaranya memiliki aliansi dengan blok barat maupun blok timur. GNB didirikan pada 1 September 1961 yang dipelopori oleh beberapa tokoh seperti Soekarno dari Indonesia, Gamal Abdul Nasir dari Mesir, Jawaharlal Nehru dari India, Kwame Nkrumah dari Ghana, serta Joseph Broz Tito dari Yugoslavia. Negara blok barat dengan jumlah lebih banyak, yaitu 8 negara yang terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, Belanda, Prancis, Belgia, Kanada, Luxembourg, dan Norwegia. Sedangkan negara blok timur hanya terdiri dari 4 negara, diantaranya ialah Cekoslovakia, Jerman Timur, Rumania, serta Uni Soviet. Wah, ternyata Bapak Proklamator kita salah satu pelopor ya Kak Kenzi. Iya dong, maka dari itu kita harus bangga. Tapi sebenarnya apa sih latar belakang terbentuknya GNB ini Kak Kenzi? Coba deh kamu dengar penjelasan dari kakak yang satu ini. Lahirnya GNB ini dilatar belakangi oleh kekhawatiran para pemimpin negara dunia, terutama dari Asia Afrika terhadap munculnya ketegangan dunia karena adanya persaingan antara blok barat dan blok timur. GNB bermula dari sebuah konferensi tingkat tinggi Asia Afrika atau Konferensi Asia Afrika, sebuah konferensi yang diadakan di Bandung tahun 1955. Konferensi ini dihadiri oleh pemimpin negara dari 29 negara berkembang di Asia Afrika. Konferensi ini mendiskusikan tentang masalah-masalah yang dihadapi negara-negara bekas koloni barat yang baru saja berkembang. Namun, KAA saja tidak cukup, karena ada negara berkembang yang baru merdeka juga, yaitu Yugoslavia yang berada di luar Asia Afrika. Wah, kayaknya makin seru nih. Lanjut dong Kak. Deklarasi tersebut ditandatangani Presiden Yugoslavia, Perdana Menteri India, dan Presiden Mesir. Setelah Perang Dunia II, Amerika Serikat dan Uni Soviet mengalami Perang Dingin. Perang Dingin adalah ketegangan politik yang terjadi antara Barat, Amerika Serikat, dan sekutu NATO dengan Uni Soviet dan negara satelitnya. Yang menjadi sasaran adalah negara-negara berkembang yang baru merdeka, seperti Indonesia dan India. Kondisi inilah yang kemudian membuat Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri India, dan pemimpin dunia lainnya mencetus GNB. GNB terbentuk melalui konferensi Belgrad yang digelar pada 1961. Di sana, para negara yang tidak berpihak pada blok tertentu mendeklarasikan keinginan mereka untuk tidak terlibat dalam konfrontasi ideologi Barat Timur. Zaman dulu, dunia itu kayak warung pecel yang lagi ribut. Dua geng besar saling klaim kalau sambal mereka tuh yang paling pedas. Yang satu geng Amerika Serikat dan yang satu lagi geng Uni Soviet. Dua-duanya sama-sama berusaha keras nih untuk menarik perhatian negara lain. Udah kayak menarik pelanggan aja ya.
Tapi ada juga nih sekelompok negara yang ogah untuk ikut-ikutan. Karena mereka mikirnya, kenapa sih kita harus dukung sambal merah atau sambal biru? Sedangkan kita kan bisa bikin sambal sendiri. Akhirnya pada tahun 1961, 5 jagoan dunia berkumpul. Dan mereka bikin grup eksklusif loh. Kira-kira apa nih namanya? Sini, aku kasih tahu. Gerakan Non-Blok atau GNB didirikan oleh 5 pemimpin dunia, yaitu Josip Broz Tito, Presiden Yugoslavia, Soekarno, Presiden Indonesia, Gamal Abdul Nasir, Presiden Mesir, Pandit Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri India, Kwame Nkrumah dari Ghana. Gerakan ini didirikan di Beograd, Yugoslavia pada tanggal 1 September 1961. Nah, tapi kamu tahu nggak sih Sob? Dari yang awalnya mereka cuman berlima, sekarang malah kayak grup WA yang nggak pernah sepi. Ada lebih dari 100 negara yang sudah gabung di gerakan ini. Mereka terus berjuang untuk dunia yang lebih damai, lebih adil, dan tentunya bebas dari politik sambal blok-blokan. Nah, kalau zaman sekarang, menurut kalian gerakan non-blok ini masih relevan gak sih Sob? Atau sudah saatnya kita bikin gerakan non-drama? Coba deh kalian komen di bawah. Kalau dipikir-pikir, ribet juga ya Kak Kenzi. Kayak, kenapa sih kita harus ikut perang-perangan kayak gitu? Kenapa nggak hidup damai aja? Kalau kata orang sih Sob, buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Lah, emang ada hubungannya Kak Kenzi? Nggak ada, hehehe. Wok. Kalau kayak gitu, aku pulang aja deh. Iya, kali ini aku beneran. Nah, supaya kamu lebih paham tentang gerakan non-blok, coba deh kamu dengerin ini. Pakai headset kalian, dan mari kita berkelana. Tujuan dari gerakan non-blok adalah yang pertama, tidak memihak fakta militer multilateral. Yang kedua, berjuang untuk menentang semua bentuk dan manifestasi para imperialisme. Yang ketiga, memperjuangkan dan menentang kolonialisme, penduduk, rasisme, neokolonialisme, dan dominasi dari asing. Yang keempat, pelucutan senjata. 5. Tidak akan mencampuri urusan dalam negara dari negara lain dan hidup berdampingan dengan damai. Yang keenam, menolak menggunakan atau mengancam kekuatan dalam hubungan internasional. Ketujuh, membangun ekonomi sosial dan restrukturisasi sistem perekonomian secara internasional. Yang kedelapan, melakukan kerjasama internasional sesuai dengan persamaan hak. Yang kesembilan, membangun solidaritas antar negara, berkembang untuk mencapai kemakmuran, kebersamaan, dan kemerdekaan. Yang terakhir, meredakan ketegangan dunia karena munculnya perseteruan antara dua blok, yakni blok barat dan blok timur. Nah, gimana Sob? Udah ngerti belum? Sob? Woi Sob, bangun dong. Aduh, aku capek-capek jelasin kok malah tidur. Iya maaf Sob, tadi malam habis begadang nih nonton Barcelona lawan Madrid. Untungnya Barcelona menang ya Sob, 8-0 nih. Setelah gerakan non-blok resmi berdiri, negara-negara lain mulai kepo. Asik juga ya gabung geng ini. Gak perlu ribet-ribet pilih kubu, bisa fokus ngurus rumah tangga sendiri. Akhirnya, satu persatu negara mulai ikutan. Kayak diskon besar-besaran di pasar, rame yang ngantri. Misalnya, ada Mesir yang dari awal udah jadi pentolan. Mereka bilang, "Bro, gue ikut ya. Gue nggak mau negara gue dijadiin lapangan futsal sama dua blok itu."
Terus ada India yang sejak awal udah kayak kakak bijak, selalu ngajak damai. Nehru bilang, udah, kita fokus aja bikin dunia lebih adem, biar nggak kayak teh tarik, kebanyakan gula, manis di awal aja, tapi pusing di belakang. Lalu ada Yugoslavia, yang Titonya berasa kayak ketua OSIS, pinter jaga keseimbangan, dan dia bilang, kita bikin geng yang nggak toksik, biar dunia nggak cuma diwarnai drama 2 blok doang. Lama-lama malah makin banyak yang masuk, dari Afrika, Asia, Amerika Latin. Pokoknya udah kayak konser musik yang tiba-tiba viral deh. Semua pengen jadi bagian dari gerakan non-blok. Sekarang malah udah lebih dari 100 negara yang bergabung. Nah, gimana menurut kalian sob? Negara mana nih yang paling punya peran gede di gerakan non-blok? Atau kalau kalian jadi pemimpin, kalian bakal gabung atau malah bikin gerakan non-ribet? Tulis di komentar ya sob. Nah, dari yang disebutkan tadi, ada lagi nih negara kecil yang mengikutin mereka, seperti anak ayam mengikut induknya. Nah, tentunya aku nggak pelit ya sob, dan semua orang tahu itu. Jadi aku akan kasih tahu kalian siapa aja sih negara kecil itu. Simak deh baik-baik. Selanjutnya kita akan membahas negara-negara anggota gerakan non-blok. Dari benua Afrika ada Afrika Selatan, Aljazair, Angolia, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Chad, Djibouti, Mesir. Eritrea, Eswatini, Ethiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Bissau, Kamerun, Cape Verde. Kenya, Komoro, Republik Demokratik Kongo, Republik Kongo, Lesotho, Liberia, Libya, Madagaskar, Malawi, Mali. Mauritania, Mauritius, Maroko, Mozambik, Namibia, Niger, Nigeria, Rwanda, Sao Tome dan Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Sudan Selatan, Tanzania, Togo, Tunisia, Uganda, Zambia, Zimbabwe. Nah, itu tadi untuk Afrika. Bagaimana untuk Asia dan Amerika? Benua Asia yaitu Afghanistan, Armenia, Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Kamboja, Tiongkok, India, Indonesia, Iran, Irak, Israel sebagai pengamat, Yordania, Kazakhstan, Korea Utara, Kuwait, Kirgistan, Laos, Lebanon, Malaysia, Maladewa, Mongolia, Myanmar, Nepal, Oman, Pakistan, Palestina, Qatar, Arab Saudi, Singapura, Sri Lanka, Suriah, Tajikistan, Thailand, Timor Leste, Turkmenistan, Uzbekistan. Benua Amerika, Antigua dan Barbuda, Barbados, Belize, Bolivia, Kuba, Dominika, Republik Dominika, Ekuador, Grenada, Guyana, Haiti, Jamaika, Nicaragua, Panama, Saint Kitts dan Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent dan Grenadine, Suriname, Trinidad dan Tobago, Uruguay, Venezuela, Bahama, Belize, Costa Rica. Nah, itu tadi adalah negara-negara kecil yang tergabung ke gerakan non-blok. Gimana? Banyak kan? Tetapi untungnya mereka bisa hidup berdampingan dengan aman dan damai. Dan itu karena adanya gerakan ini, gerakan non-blok. Perang dingin bikin dunia tegang. Amerika Serikat dan Uni Soviet saling adu kekuatan. Sementara negara-negara berkembang cuma bisa nonton atau malah kena imbasnya. Tapi di tengah ketegangan itu ada satu negara yang memilih jalan berbeda, yaitu Indonesia. Dari awal, Indonesia udah nunjukin bahwa dia nggak mau cuma jadi penonton. Tahun 1955,
Soekarno menggelar konferensi Asia Afrika di Bandung, yang jadi cikal bakal gerakan non-blok. Pesannya jelas, negara-negara berkembang harus berdiri di atas kaki sendiri. Ketika gerakan non-blok resmi berdiri tahun 1961, Indonesia langsung ambil peran penting. Soekarno bilang, kita harus melawan neokolonialisme dalam bentuk apapun. Indonesia bukan cuma anggota, tapi salah satu pendiri utama gerakan ini, ujarnya. Nah, dengan begitu, Indonesia sudah banyak berperan penting dalam gerakan ini. Coba deh, simak penjelasan berikut ini. Indonesia dapat dikatakan memiliki peran yang cukup penting dalam proses terciptanya GNB serta aktivitas dari gerakan tersebut. Mulai dari langkah Indonesia sebagai negara yang baru merdeka, serta keinginan Indonesia untuk meredakan ketegangan dunia karena hadirnya Perang Dingin, hingga upaya Indonesia dalam melakukan pemeliharaan perdamaian internasional. Selain sebagai salah satu negara pelopor serta pendiri dari GNB, Indonesia pun memiliki peran yang cukup besar dan penting dalam gerakan tersebut. Di antara peran Indonesia dalam GNB ialah sebagai berikut. Yang pertama, Indonesia sebagai pelopor GNB. Presiden Soekarno pun memiliki peran sebagai tokoh dari pendiri GNB bersama dengan tokoh-tokoh dunia lainnya. Yang kedua, menjadi tuan rumah dari KAA serta KTT. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa awal mula tercetusnya ide untuk membentuk GNB ialah berasal dari konferensi Asia Afrika yang diadakan di Jawa Barat. Pada saat itu, ada beberapa negara yang memilih untuk memihak dua blok serta menyatakan keinginan untuk bersikap netral terhadap kehadiran dua blok tersebut. Selain KAA, Indonesia pun pernah menjadi tuan rumah untuk KTT GNB yang ke-10 yang diadakan di Jakarta pada tahun 1992, tepatnya pada 1-6 September. Yang ketiga, Indonesia sebagai negara pemimpin GNB. Tidak hanya menjadi tuan rumah saja, Indonesia pun pernah menjadi pemimpin dari gerakan non-blok. Ketika KTT GNB yang ke-10, Presiden Soekarno ditunjuk sebagai ketua dari GNB. Kemudian yang keempat, Indonesia memiliki prinsip yang sama seperti GNB. Semenjak Indonesia merdeka, Indonesia menentang berbagai macam kejahatan internasional, terutama penjajahan. Perdamaian tersebut dijunjung serta diaplikasikan dalam politik luar negeri bebas aktif di Indonesia. Politik tersebut ternyata sejalan dengan prinsip yang dibentuk oleh GNB. Kemudian yang kelima, Indonesia menjadi ketua sekaligus penyelenggara dari KTT GNB yang ke-10. KTT GNB yang ke-10 berlangsung pada 1-7 September tahun 1992 dan diadakan di Jakarta serta Bogor. Selain itu, Indonesia pun menjadi perintis dibukanya kembali dialog antara utara serta selatan, yakni dialog yang dapat memperkuat hubungan di antara negara berkembang, yaitu pihak selatan terhadap negara-negara maju, yaitu pihak utara. Kemudian yang keenam, Indonesia menjadi jajaran negara pengundang pertama dalam KTT GNB. Indonesia adalah salah satu negara yang termasuk negara pengundang pada KTT GNB yang pertama. Hal ini dikarenakan Indonesia adalah salah satu pendiri dari GNB serta memiliki peran yang cukup besar dalam mengundang sekaligus mengajak negara lainnya untuk bergabung dalam KTT. Kemudian yang ketujuh, Indonesia berperan dalam meredakan konflik internasional. Indonesia memiliki peran dalam meredakan ketegangan yang pernah terjadi di kawasan bekas Yugoslavia pada tahun 1991. Berikutnya, membantu penyelesaian masalah hutang luar negeri negara berkembang. Melalui kedudukan yang dimiliki oleh Indonesia dalam GNB, Indonesia berupaya dalam menyelesaikan masalah hutang luar negeri yang dialami oleh negara berkembang dan miskin secara terpadu, berkesinambungan serta secara komprehensif. Kemudian yang ke-9, mendirikan Pusat Kerjasama Teknik Selatan GNB. Indonesia bekerja sama dengan Brunei Darussalam bersama-sama mendirikan Pusat Kerjasama Teknik Selatan GNB yang ada di Jakarta guna memperkuat hubungan antara negara anggota GNB. Program tersebut memiliki fokus untuk mengentaskan kemiskinan, memajukan usaha kecil, serta menengah sekaligus menerapkan teknologi informasi serta komunikasi. Kemudian yang ke-10, aktif mengupayakan perdamaian dunia Indonesia secara aktif.
Di sini mengupayakan perdamaian dunia dalam KTT 10 GNB. Kemudian yang terakhir, aktif mengupayakan perdamaian dunia. Indonesia secara aktif mengupayakan perdamaian dunia dalam KTT 10 GNB. Lahirlah Jakarta Message atau Pesan Jakarta. Sejumlah pokok dari Pesan Jakarta di antara lain ialah mendukung Palestina, meminta diskriminasi rasial yang terjadi di Afrika Selatan diakhiri serta menolak adanya penggunaan senjata nuklir. Nah, itu tadi adalah peran-peran Indonesia dalam gerakan non-blok. Banyak bukan? Ya, karena Indonesia adalah salah satu penggerak dari gerakan ini. Dan karena itu, kita seharusnya bangga dan selalu mengapresiasi negara kita ini, yaitu Indonesia. Nah, agar kalian lebih paham dengan materi ini, aku akan menghubungi temanku, yaitu Mas Padi. Dia akan menjelaskan lebih rinci dan pastinya kalian akan lebih mengerti. Jadi, selamat menonton. Seusai Perang Dunia Kedua, keadaan politik dunia ditandai oleh munculnya dua negara superpower yang saling bertentangan, yaitu Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Pertentangan ini membawa dunia pada situasi perang dingin yang muncul dari upaya kedua negara untuk saling memperluas pengaruhnya ke negara-negara lain. Amerika Serikat dan Uni Soviet selanjutnya membentuk aliansi dengan negara-negara lain yang disebut sebagai Blok Barat dan Blok Timur. Aliansi dan pertarungan antara kedua blok tersebut berdampak negatif bagi beberapa negara di dunia seperti Jerman, Vietnam, dan Korea yang terbagi menjadi dua wilayah. Dalam Perang Dingin, negara dunia ketiga juga menjadi wilayah persaingan yang amat menggiurkan buat keduanya. Sebut saja misalnya negara-negara di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Jepang, serta negara-negara di kawasan lain yang kaya akan energi seperti Kuwait dan Qatar. Akibat kondisi tersebut, lahir dorongan yang kuat dari para pemimpin negara Asia Afrika untuk dapat keluar dari tekanan dua negara superpower tersebut. Berdasarkan catatan Natsir Rahman dalam modul sejarah tahun 2020 yang diterbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, meskipun kekuatan dua blok itu mendominasi percaturan politik dunia, masih banyak negara-negara lain yang sebenarnya bersikap netral. Negara-negara itulah yang kemudian bergabung dalam gerakan non-blok atau Non-Aligned Movement. Dalam Guide Arsip Tematis Gerakan Non-Blok 1961-1992, Direktorat Pengolahan Deputi Bidang Arsip, Arsip Nasional Republik Indonesia tahun 2017 menjelaskan, pada tahun 1955 bertempat di Bandung, Indonesia, 29 kepala negara Asia dan Afrika bertemu dalam Konferensi Asia Afrika untuk membahas secara serius tentang kolonialisme dan pengaruh kekuatan Barat. Hasil terpenting yang dimuat dalam komunike akhir Konferensi Asia Afrika yaitu Dasasila Bandung, suatu pernyataan politik berisi prinsip-prinsip dasar dalam usaha memajukan perdamaian dan kerjasama dunia. Memasuki periode 1960-an, ketegangan dunia semakin meningkat dengan ditandai memuncaknya Perang Dingin berupa krisis di Berlin, perjuangan kemerdekaan menentang penjajahan di Asia, Afrika, Timur Tengah, dan perlombaan persenjataan nuklir. Menghadapi situasi itu, Presiden Indonesia Soekarno bersama Presiden Yugoslavia Joseph Broz Tito, Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser, Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru, dan Presiden Ghana Kwame Nkrumah berkeinginan untuk memperluas gerakan non-blok yang telah dimulai di Bandung melalui Konferensi Asia Afrika. Para pemimpin tersebut kemudian memprakarsai suatu pertemuan di markas Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York pada bulan September 1960 yang dikenal sebagai Prakarsa 5 Kepala Negara atau The Initiative of Five. Pertemuan di sela-sela sidang Majelis Umum PBB ke-15 berhasil mengeluarkan suatu komunike bersama yang memuat aksi politik, di antaranya menghimbau negara adidaya untuk menghentikan produksi senjata atom dan nuklir, mengatur dan mempercepat proses kemerdekaan bangsa yang masih terjajah melalui PBB, menghimbau negara maju untuk membantu negara berkembang, serta menyelenggarakan konferensi tingkat tinggi gerakan non-blok sekitar tahun 1961 menjelang diadakannya sidang Majelis Umum PBB ke-16.
Pemirsa, perwujudan dari prakarsa 5 kepala negara selanjutnya diselenggarakan pertemuan di Kairo pada tanggal 5 sampai dengan 12 Juni 1961 yang dihadiri oleh 20 negara. Pertemuan di Kairo berhasil menentukan kriteria tentang negara-negara non-blok. Dengan kriteria Kairo, selanjutnya dikirim undangan kepada 11 negara lain di samping 20 negara peserta pertemuan di Kairo untuk menghadiri KTT Gerakan Non-Blok yang akan diselenggarakan di Beograd, Yugoslavia pada September 1961. Dalam komunike resmi pertemuan di Kairo juga dinyatakan tujuan Gerakan Non-Blok, yaitu pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, kerjasama internasional yang efektif, kemerdekaan manusia, dan pengembangan menuju masa depan yang lebih baik. Akhirnya, KTT Gerakan Non-Blok pertama dapat diselenggarakan pada tanggal 1 sampai dengan 6 September 1961. Konferensi ini dihadiri oleh 25 negara, yaitu Afghanistan, Aljazair, Yaman, Myanmar, Kamboja, Sri Lanka, Kongo, Kuba, Siprus, Mesir, Ethiopia, Ghana, Guinea, India, Indonesia, Irak, Libanon, Mali, Maroko, Nepal, Arab Saudi, Somalia, Sudan, Suriah, Tunisia, dan Yugoslavia. 3 negara hadir sebagai peninjau, yaitu Bolivia, Brasil, dan Ekuador. KTT Gerakan Non-Blok pertama telah menghasilkan 3 dokumen penting, yaitu Pernyataan tentang Bahaya Perang dan Tuntutan untuk Perdamaian, Deklarasi mengenai prinsip-prinsip non-blok bersama dengan 27 ketentuan persetujuan tentang pemecahan masalah-masalah dunia. Dan yang terakhir, surat bersama kepada Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy dan Perdana Menteri Uni Soviet Khrushchev untuk mencegah peperangan melalui perundingan dan mencapai perdamaian dunia. Poin-poin penting dalam dokumen tersebut kemudian dijadikan sebagai dasar pembentukan peran dan fungsi gerakan non-blok serta bahan diskusi KTT Gerakan Non-Blok selanjutnya. Nah, gimana sob? Penjelasan dari Mas Padi tadi udah cukup lengkap bukan? Tapi pasti kalian bertanya-tanya, dari rapat besar yang diadakan dan dari banyaknya negara yang mengikuti gerakan non-blok tersebut, apa sih hasilnya? Hasil gerakan non-blok adalah sebagai berikut. Hasil dari gerakan non-blok adalah 5 pilar. Yang pertama, saling menghormati integritas teritorial dan kedaulatan. Yang kedua, perjanjian non-agresi. Yang ketiga, tidak mengintervensi urusan dalam negeri negara lain. Yang keempat, kesetaraan dan keuntungan bersama. Yang kelima, menjaga perdamaian. Nah, itu dia sob, sedikit penjelasan tentang gerakan non-blok. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat ya sob. Jangan lupa tekan like, komen, subscribe, dan tekan lonceng agar tidak ketinggalan notif dari kami. See you and bye-bye. Oh iya lupa, jangan lupa tekan share juga ya. Dadah.